Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar karena Engkau menyertai kami. Maut dan kubur tidak dapat lagi menahan kami karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup atau mati Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan kita
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah, Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Tuhan telah memberikan kepada kami kemenangan atas maut melalui kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh hidup yang kekal dan mampu berdiri teguh dalam pekerjaan Tuhan. Namun, terkadang kami putus asa ketika berhadapan dengan kesusahan dan pergumulan, sehingga kehendak-Mu bukan lagi kami utamakan, melainkan kehendak kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami hati yang tidak goyah untuk melakukan kehendak-Mu, apapun yang kami alami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat,
dan melihat kejahatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita masuk kepada vokal. Saudara Daniel. Cek. Udah masuk? Cek.
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kasih, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk kepada paduan suara penganina.
Dilanjutkan dengan paduan suara dari Pungo Nama.
akan mendengarkan warta gereja. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, untuk jemaat yang saat ini hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah kita secara online. Saya akan membacakan warta minggu kita. Warta minggu kita pada hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi atau peringatan orang meninggal. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Dengan topik minggu kita, Allah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Di pamonang debata hitam marhite Yesus Kristus. Tutup altar kita pada hari ini berwarna hijau. Ibadah kita lakukan dalam menggunakan bahasa gabungan, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Dan nanti setelah warta kita akan melakukan ibadah pengenangan terhadap saudara-saudari kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Pelayan minggu. Pelayan ibadah minggu kita pada hari ini yang bertugas melayani pengkhotbah adalah Amang Pendeta Dr. Binsar Jonathan Pakpahan PhD, yaitu pendeta HKBP yang melayani sebagai dosen di STFT Jakarta. Liturgis Sintua Rosintan Marpaung, dan pembaca warta calon Sintua Evelinda Sigalingging. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan para hambanya yang bertugas pada hari ini. Untuk ibadah minggu depan tanggal 27 November 2022, yang bertugas melayani sebagai pelayan ibadah pengkhotbah adalah pendeta resort kita, yaitu pendeta Romeo Sinaga. Liturgis Sintua James Lee Huta Barat, dan pembaca warta calon Sintua Frendi Pangaribuan. Tuhan kiranya memberkati persiapan para pelayannya di minggu depan. Diskusi teologis. Pada hari ini nanti setelah selesai ibadah, kita akan melakukan diskusi teologis kita yang ke-10 dengan topik Alkitab. Diskusi kita difasilitasi seksi perkabaran Injil, Dewan Marturia, dan sebagai narasumber kita pada hari ini adalah Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan PhD, yaitu pendeta HKBP yang sebagai dosen pengampu teologi publik, filsafat, etika di Sekolah Tinggi STFT Jakarta. Marilah kita nanti memberikan waktu kita untuk berpartisipasi bersama-sama mengikuti diskusi tersebut. Konven pelayan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin tanggal 21 November 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan konven pelayan penuh waktu yang bertempat di HKBP Cijantung. Konven tersebut akan dimulai pada pukul 10 pagi. Tahun Baru Gerejawi dan Minggu-Minggu Advent. Pada hari Minggu 27 November 2022, kita akan memasuki kalender Tahun Baru Gerejawi, yaitu pada Minggu Advent pertama. Karena itu, kami mengundang semua warga jemaat untuk tetap mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua dan menyambut perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Rapat resort atau rapat huria. Berdasarkan keputusan Sinode Godang HKBP ke-66 pada bulan Oktober yang lalu, program sentralisasi keuangan hanya membiayai program kerja di tingkat resort. Selanjutnya, program kerja di tingkat huria dibiayai oleh gereja masing-masing.
Sehubungan dengan itu, maka Resort Diaspora tidak memiliki pagaran dalam pembiayaan program, sehingga HKBP Resort Diaspora dikategorikan sebagai huria lokal. Maka gereja kita sendiri yang akan membiayai program kita selain daripada belanja hidup pendeta resort kita. Oleh karena itu, rapat resort sekaligus rapat huria akan diselenggarakan pada minggu kedua Desember 2022. Kami berharap agar setiap seksi dan dewan mempersiapkan programnya masing-masing yang akan diajukan ke rapat huria. Demikianlah diberitahukan. Dana pensiun HKBP. Sesuai dengan surat edaran Eporus HKBP mengenai dana pensiun, maka HKBP Diaspora juga ikut berpartisipasi dengan menyediakan kotak sumbangan yang terletak depan pintu gereja kita. Marilah kita bersama-sama untuk ikut mendukung program tersebut. Terima kasih. Ulang tahun. Pendeta dan para haladu HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun pada periode 20 sampai dengan 26 November 2022. Tanggal 20 November, anak kita yang bernama Hugo S. Tambunan. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Laporan keuangan. Warta keuangan kita pada hari ini, tanggal 20 November 2022. Jumlah pemasukan untuk periode 13 sampai 19 November 2022, yaitu pemasukan untuk uang huria adalah sebesar Rp417.000, pemasukan uang pusat sebesar Rp300.000, dan pemasukan uang PTK sebesar Rp364.000, sehingga total seluruh pemasukan berjumlah Rp1.081.000. Untuk pengeluaran, untuk periode 13 sampai 19 November 2022 hanya ada pengeluaran untuk uang huria, yaitu sebesar Rp4.022.500. Sehingga saldo untuk uang huria adalah sebesar Rp123.383.106 dan saldo uang pusat sebesar Rp643.000, saldo uang PTK sebesar Rp4.673.544, sehingga total seluruh saldo uang huria, uang pusat, dan uang PTK adalah sebesar Rp169.699.650. Sedangkan saldo yang menjadi saldo uang huria dan PTK adalah sebesar Rp167.056.650. Topik doa kita pada minggu ini. Yang pertama, mari kita terus mendoakan program kerja dan anggaran kerja HKBP Resort Diaspora agar dapat berjalan dengan baik. Kita juga turut mendoakan program pelunasan dana pensiun HKBP. Kita terus bawakan dalam doa juga korban bencana alam dan gempa bumi di Tapanuli Utara. Kita juga berdoa untuk seluruh jemaat kita yang sakit, baik yang terdata di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Di antaranya kita bawakan dalam doa kita Sintua James Sagala Boru Marpaung yang saat ini menjalani rawat jalan dan pemulihan di rumah. Kita juga berdoa untuk orang tua kita Nyonya Siagian Boru Opusunggu atau Opung Christian yang saat ini juga menjalani rawat jalan dan pemulihan. Kita juga berdoa untuk Dr. T.A. Simatupang dan Inang Boru Tambunan agar kiranya boleh terus dipulihkan dan ditambahkan kekuatan dan kesehatan.
Kita juga berdoa untuk orang tua kita, Sintua Nyonya R. Manurung Boru Sianturi. Kiranya Tuhan yang boleh memelihara dan menguatkan inang kita di dalam masa tuanya. Kita juga berdoa untuk Bapak S. Hutauruk Boru Sitohang, Bapak Ivana yang juga menjalani rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Demikianlah warta kita untuk hari Minggu ini. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Marilah kita nanti boleh pulang dengan membawa damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di jemaat kita pada 1 tahun gerejawi sejak 21 November 2021 hingga hari ini 20 November 2022. Mari kita memuji Tuhan. Marilah kita mendengar pengakuan iman Huria Kristen Batak Protestan tentang pengenangan orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Berikut nama-nama anggota jemaat kita yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi akan dibacakan oleh Amang Pendeta Resot. Nama warga jemaat kita yang meninggal dunia dalam 1 tahun kalender gerejawi tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2020 hari ini, warga jemaat kita tidak ada yang meninggal dunia. Namun ada orang tua ataupun mertua dari warga jemaat kita yang meninggal di Pondok Pasugit, yaitu Opu Bintang Huta Barat Buruna Baban, meninggal tanggal 2 September 2022, usia 64 tahun. Orang tua dan atau mertua dari saudara kita Bapak Deni Hutapea Buru Huta Barat,
meninggal dunia di Bonapa Sogit. Demikianlah nama dari keluarga warga jemaat kita yang meninggal dunia dalam 1 tahun kalender gerejawi. Terima kasih. Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di sorga cemerlang. Kita menyanyikan buku nyanyian 347 sekali lagi. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Engkau telah menyertai umat-Mu, gereja-Mu, melewati waktu ke waktu dan melewati dari 1 tahun gerejawi ke 1 tahun gerejawi yang baru. Tuhan, dalam 1 tahun gerejawi yang telah kami lalui dan saat ini kami sampai kepada akhir tahun gerejawi, banyak dinamika kehidupan pelayanan di tengah jemaat-Mu yang telah kami rasakan. Kadang kami mengalami suka dan juga mengalami duka. Banyak pergumulan yang harus kami lewati. Perjuangan iman yang senantiasa menyatakan Kristus dalam setiap aktivitas kehidupan kami masing-masing. Semua itu kami lewati bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan saja. Demikian juga ya Tuhan, pada kesempatan ini, dalam 1 tahun kalender gereja yang sudah kami lalui, kami mengingat dan mengenang saudara-saudari kami yang telah lebih dahulu meninggalkan kami, di mana kami telah dipisahkan oleh kematian. Kami tidak dapat lagi bertemu bersama-sama dengannya di dunia ini, sebagaimana kami biasa dapat bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun kehidupan orang yang percaya itu tidak berakhir di dalam kematian, karena iman percaya kami menyatakan bahwa kelak Engkau akan membangkitkan kembali tubuh orang-orang yang sudah mati melalui tubuh yang baru, tubuh yang kekal. Engkau akan mempersatukan kami di dalam satu persekutuan dalam Kristus, memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang kekal hingga kekekalan. Tuhanlah yang memberkati umat-Mu yang mungkin mereka teringat dengan keluarga yang mereka kasihi, orang tuanya, suami atau istri, atau anak-anak mereka yang lebih dahulu meninggalkan mereka.
Perpisahan itu Tuhan menyisahkan kedukaan yang sangat mendalam. Karena mereka akan mengenang kembali, mengingat kembali masa-masa kebersamaan itu. Masa-masa persekutuan itu, kekerabatan, kekeluargaan. Di mana di sana ada canda, ada tawa, ada pergumulan yang dihadapi bersama-sama. Namun karena kematian itu, hal itu tidak mungkin mereka alami lagi. Mereka akan belajar hidup tanpa orang yang telah mereka kasih yang sudah pergi itu. Namun kami berharap kiranya Tuhan, dalam iman percaya kami akan kedatangan-Mu kelak pada akhir zaman yang akan datang. Engkau akan mempertemukan kami bersama-sama dengan Dia dalam sukacita. Engkaulah yang menghibur para keluarga yang saat ini sedang berduka. Engkaulah yang memampukan menguatkan mereka. Mungkin masih ada sisa-sisa kedukaan yang terselip, tersembunyi dalam hati mereka. Karena mengingat bagaimana baiknya hubungan relasi di antara keluarga itu. Dan kami memohon, biarlah kiranya pengenangan akan orang yang sudah meninggal ini bukan untuk membongkar rasa kedukaan, rasa kesengsaraan ataupun kepedihan kami. Tapi biarlah kiranya ini menjadi daya dorong, daya bangun bagi kami. Bahwa kami juga akan sama seperti saudara-saudara kami yang lebih dahulu meninggalkan kami. Namun kami memiliki pengharapan di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang meninggal itu, orang-orang yang percaya itu, dia tidak terkubur selamanya di dalam kematian. Tetapi ada masanya Tuhan akan membangkitkan kami lagi bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Ya Tuhan, berkati semua warga jemaat HKBP Resort Diaspora, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kau mengetahui bahwa kematian itu adalah salah satu ketakutan yang kami hadapi. Dan itu adalah puncak dari penderitaan karena dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Namun dalam Kristus Yesus kematian itu telah dikalahkan. Kematian itu menjadi jalan kami dapat bersekutu dengan Kristus, Sang Iman dan Sang Penyelamat kami. Mampukan kami Tuhan, sekalipun Engkau masih memperkenankan kami hidup dalam dunia ini, biarlah kehidupan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melayani, untuk berbuat baik, untuk giat dalam pekerjaan Tuhan, bersaksi, bersekutu dan melayani. Berkati semua pekerjaan warga jemaat-Mu ini. Berkati semua ya Tuhan apa yang mereka pikirkan. Di tengah banyaknya tantangan kehidupan yang harus mereka alami, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, khususnya masalah resesi ekonomi global di tahun 2023 yang mungkin memberikan rasa khawatir kepada kami. Tapi kami yakin dan percaya di dalam Kristus kami mampu menjalani itu semua. Sebab hidup kami tidak didasarkan pada seberapa besar pergumulan yang kami alami. Tapi hidup kami adalah berada di dalam jaminan pemeliharaan Kristus yang telah mati untuk kami. Berkatilah Tuhan para warga jemaat-Mu ini dan bersama-sama dengan kami yang hadir secara onsite dan juga yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan juga yang memelihara kehidupan mereka masing-masing. Jemaat yang berduka Engkau hibur, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Khususnya jemaat yang berada, yang diwartakan ya Tuhan, yang sakit, yang dalam proses pemulihan, dalam perawatan, biarlah kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupannya. Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berikanlah kepada kami semua warga jemaat-Mu roh Tuhan, roh hikmat, sehingga firman itu dapat menyentuh hati dan pikiran kami, dapat mengubah perilaku kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya dia senantiasa bersuka cita bahwa apa yang disampaikannya adalah kebenaran firman Tuhan yang hadir karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 535 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di hari Minggu akhir tahun gerejawi ini adalah dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saya akan baca untuk kita semua, mungkin slide-nya sudah bisa ditampilkan karena ada teks khotbahnya juga, ada teks Alkitabnya juga di situ. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saya akan baca dan kita ikuti bersama-sama. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Horas, Shalom. Saudara, senang sekali Amang Inang, teman-teman, adik-adik, senang sekali bisa bersama dengan kita di gereja kita ini, AKBP Resort Diaspora, dan juga sudah cukup lama juga saya nggak kesini, kayaknya sejak COVID belum pernah kesini. COVID tahun berapa mulai ya? Oh ya, saking lamanya ya, 2020. Ya terakhir kayaknya kesini 2019, jadi saya senang sekali bisa kesini, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga ini adalah hari Minggu yang istimewa karena ini adalah Minggu tutup tahun gerejawi, dan biasanya di minggu ini kita mengingat orang-orang yang sudah mendahului kita, dan kita tahu dengan tema Memento Mori atau ingatlah hari terakhirmu, maka kita tahu bahwa tidak ada yang bertahan selamanya. Nothing lasts forever. Tidak ada yang bertahan selamanya. Segala, atau dalam bahasa singkatnya, segala sesuatu akan hilang. Segala sesuatu akan hilang. Saudara-saudara, untuk bisa membayangkan bahwa segala sesuatu akan hilang ini, saya pernah menonton sebuah program di mana dia menunjukkan bagaimana kalau manusia ini semuanya tidak ada dari planet bumi. Jadi tiba-tiba semua manusia hilang. Ternyata dalam 100-200 tahun kota-kota seperti ini akan hilang. Misalnya sudah 100 tahun kota ini akan mulai runtuh. Lalu sudah 300-400 tahun tidak akan kelihatan lagi gedung-gedung besar dan tinggi. Semua akan runtuh, dimakan oleh alam. Yang bertahan menariknya adalah piramid. Jadi piramid masih bisa bertahan 4.000 tahun lagi katanya, tanpa campur tangan manusia untuk merawat piramid. Tapi dia kemungkinan akan terkubur lagi di bawah
padang pasir, karena pasir akan mengubur dia lagi. Tapi bahwa tidak ada yang bertahan selamanya. Ini harus kita ingat nih, saudara-saudara. Tidak ada yang bertahan selamanya. Kita kira kita hidup abadi, nothing lasts forever. Tidak ada yang bertahan selamanya. Dunia memang akan berakhir, saudara-saudara. Ketika minggu lalu kita ingat tentang hari-hari terakhir, dan hari ini kita bicara soal mengingat hari terakhir kita, mengingat kematian kita. Pembicaraan mengenai hari-hari terakhir, kiamat ini sudah masuk dalam berbagai film ya, saudara-saudara. Kita ini sejak COVID ini saya tidak bisa menghitung berapa sering saya dipanggil gereja untuk seminar mengenai hari kiamat. Lumayan juga, jadi laris ngomongin soal kiamat. Untung bukan soal menjual semua barang dan mengirimkan kepada saya, tapi itu adalah soal kenapa ada COVID, berapa lama lagi ini akan kiamat. Lalu yang terakhir adalah Amazon, Jeff Bezos sekarang membuat scan barcode di tangan. Ada pernah dengar? Dia membuat scan barcode di tangan, jadi kalau belanja kita tinggal begini aja, nggak usah pakai dompet lagi. Lalu orang bilang, wah ini kitab wahyu, bahwa orang akan di-scan dari tangan. Ini hari-hari kiamat. Sebentar lagi saya juga akan jadi pembicara lagi di banyak hari kiamat ini. Dan film-film tentang hari kiamat mempengaruhi berbagai media ya, film ya, mulai dari film yang bercerita tentang meteor, gempa bumi dan lain sebagainya, sampai yang tidak masuk akal, zombie juga akan mengakibatkan kiamat bagi kita, robot-robot, bahkan juga setiap Dragon Ball, saya nggak tahu udah berapa kali dunia kiamat oleh Dragon Ball. Ada yang baca Dragon Ball? Nggak ada ya? Cuma saya ya? Ada yang baca Dragon Ball nggak sih? Nggak baca ya? Ya. Super Saiyan 1, 2, 3 semua udah hancur dunia ini. Avenger ya, Marvel ini sekarang setiap film Marvel selalu kiamat. Eternals ya, Shang-Chi, apa semuanya kiamat. Kenapa? Karena kita memang begitu. Kita berusaha mengingat bahwa dunia ini akan ada akhirnya. Karena tahu dunia akan berakhir, saudara-saudara, banyak cara digunakan orang untuk mencoba mempertahankan memori atau kehidupan atau ingatan tentang kehidupan seseorang. Saudara-saudara, berbagai metode sekarang digunakan untuk untuk mengingat atau memperhatikan bagaimana orang meninggal. Nah, ini adalah cara baru, saudara-saudara. Di Korea Selatan sekarang ada, kalau saudara-saudara dikremasi, lalu dibuatkan dalam jadi bola gitu ya. Lalu bola ini bisa dikumpulkan, ditaruh dalam rumah dan lain sebagainya. Jadi saudara bisa dibawa-bawa oleh keluarga kemanapun mereka pindah. Jadi nggak perlu ziarah, karena ziarah ada di rumah. Atau cara yang menarik lainnya adalah bahwa saudara-saudara bisa dikubur jadi pohon. Jadi begini deh, saudara-saudara dikremasi lalu abunya ditanam bersama benih, ya gitu ya. Lalu pohon itu tumbuh. Lalu sekarang setiap kali ke kebun, opung, horas opung, tiap pagi kita bilang horas opung. Karena ada di belakang. Ini serius ini ada yang membuat seperti ini, bahkan kalau tidak salah di beberapa negara ada di belakang ya, di belakang pemakaman itu sudah ada tempat pohon-pohon di mana itu berasal dari abu seseorang, ya. Dan menarik sekali bahwa dari abu menjadi sumber kehidupan bagi yang lain. Buat saya ini suatu hal yang menarik. Tapi saudara-saudara, ketika seseorang tidak percaya bahwa sesudah kehidupan ini ada kehidupan yang lain, pemakaman itu jadi agak sedikit berbeda. Jadi saya sudah pernah mimpin pemakaman untuk keluarga orang yang ateis, gitu ya. Jadi ini dianya mau Kristen, tapi seluruh keluarganya tidak Kristen, tidak beragama. Nah, kalau orang tidak beragama meninggal,
saudara-saudara, eh, ini begini ya. Dia akan buat ini di sebuah gedung gitu ya. Lalu peti ditaruh di tengah. Lalu akan ada pidato dari orang-orang dari keluarga. Lalu mereka bercerita tentang hidup yang meninggal. Lalu lagu favoritnya akan dipasang. Kadang-kadang lagu country, tergantung favoritnya orang ini apa. Sesudah itu di saat terakhir mereka mengelilingi peti ini. Ini mulai biasa saya lupa entah dari mana mulainya. Pokoknya dia akan keliling, lihat, mengucapkan salam terakhir, lalu keluar, lalu pergi ke sebelah sana. Itu ada ruang teh dan kopi. Lalu minum teh dan kopi, snack, ngobrol, lalu pulang. Nah, cara-cara seperti ini, terutama untuk orang yang bukan Kristen atau orang yang tidak beragama, cukup depresif, saudara-saudara. Kenapa depresif? Karena di dalam pidato atau di dalam lagu-lagu atau bahkan pembicaraan di ruang kopi dan teh itu, bicaranya adalah soal that's it, orang ini udah pergi, selesai, habis, tamat ceritanya. Seperti film Warkop yang tidak akan ada sequelnya, hidup orang ini sudah selesai, tamat. Nah, bedanya adalah ketika saya memimpin ibadah untuk orang yang orang yang Kristen atau keluarganya bukan Kristen, dan di dalam ibadah itu kemudian saya cerita soal, ya tentu dalam ibadah kita setiap kali kita bicara soal kematian orang Kristen, khotbahnya tidak pernah bicara soal oke lah ya, sampai di sini lah ya, goodbye, selesai. Kita selalu bicara soal sampai bertemu lagi. Makanya ada lagu sampai bertemu. Itu biasa dulu lagu perpisahan, tapi kalau perpisahan pasang lagu itu orang langsung ada yang meninggal ya gitu. Padahal itu lagu perpisahan. Kenapa? Karena kita tidak pernah bilang oke, inilah saatnya, terakhirlah ini, bye. Kenapa? Karena kita tahu kita akan bertemu lagi dengan dia. Dan semangat bertemu lagi itu membuat pembicaraan di ruang kopi dan teh tidak depresif. Karena kita tahu kita akan bertemu lagi dengan dia. Somehow, bagaimanapun caranya, kita akan bertemu dengan dia. Dan inilah saudara-saudara yang menjadi teks dari 1
terjadi dengan anak dan istri saya? Itu respons yang langsung keluar. Saya nggak mikir lagi apa yang terjadi dengan anak dan istri saya. Lalu kami ngobrol, dia begitu juga jawabannya. Lalu dari percakapan itu, lalu apa yang akan terjadi dengan anak dan istri kita? Gitu pertanyaannya. Lalu dia bilang, Tuhan yang jaga bro. Kan lu udah mati. Lu udah mati bro, gak bisa mikirin lagi. Tuhan yang jaga. Dari mana gue tahu Tuhan yang jaga? Gitu ya, itu diskusi kami nih. Kedua orang belajar teologi, satu udah bisnis, satu udah ini. Dari mana kita tahu Tuhan yang jaga? Ya lo lihat aja, hidup lo selama ini dijaga Tuhan gak? Kalau hidup lo selama ini dijaga Tuhan, kenapa lo takut sama nasib anak istri lo? Pasti Tuhan yang jaga. Sedih dong, ya lu yang sedih, tapi kan lo udah mati. Dari pembicaraan itu kami berdua sama-sama ketawa miris. Kami tertawa miris, menertawakan hari kematian kami. Tapi dari tertawa itu kami tahu bahwa Tuhan yang jaga. Bahwa saudara-saudara yang sedang berduka, Tuhan menjagamu. Mungkin kamu tidak rasa sekarang, tapi lihat sekelilingmu, betapa banyak orang yang hidupnya dijaga Tuhan. Buat saudara-saudara yang takut, ingat, Tuhan tetap menjagamu dan keluargamu. Buat yang mau berangkat, saya nggak tahu siapa yang mau berangkat. Bisa jadi saya juga duluan. Sampai bertemu di kekekalan. Karena di situ tempat kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Allah penuh kasih, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan lagi kebangkitan Kristus menjamin bahwa setelah maut masih ada kehidupan yang kekal. Allah yang baik, bantu kami untuk terus mengingat, bantu kami untuk terus merasakan berkat-Mu. Bahkan ketika kami berada dalam ketakutan seolah-olah tanpa harapan. Tetapi serial yang ada di dunia ini tidak berakhir di sini. Kami percaya bahwa kehidupan akan berlanjut dan kami semua akan kembali bertemu dalam kekekalan. Kuatkan kami Allah, sertai mereka yang berduka, berikan penyertaan kepada kami semua untuk bisa saling menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dari kekal dan hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau memegang kunci pintu surga dan membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan untuk beroleh hidup yang kekal. Kami bukan berputus asa pada hari peringatan ini, namun makin merindukan tempat tujuan akhir kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka tidak hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baruilah perhatian mereka, agar dapat melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kembali kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami menjadi keluh dan tidak dapat berkata-kata lagi, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terus mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangi hati kami senantiasa, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupan-Mu, dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Atas nama Parhalado AKBP Resort Diaspora, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk yang di sini juga yang beribadah dari secara online. Tuhan memberkati dan kiranya kita semua selalu dalam berkat Tuhan dan tetap sehat. Selamat hari Minggu.